Heboh setelah dikabarkan diusir dari apartemen yang menjadi tempat tinggalnya bersama Ari dan kedua buah hatinya. Selama rumah direnovasi, melalui kuasa hukumnya Inge Anugrah pun menuntut pihak Ari nafkah sebesar 1.030.000.000 rupiah. Lantas, apa alasan Inge menuntut sang suami dengan jumlah fantastis tersebut? Benarkah jika hal ini ada hubungannya dengan pilihan Inge untuk tidak bekerja dan mengabdi menjadi seorang istri serta ibu untuk anak-anaknya selama kurun waktu 16 tahun pernikahannya dengan Ari Wibowo? Ya, kabar dimintanya Inge oleh Ari untuk segera meninggalkan apartemen akhirnya dikonfirmasi oleh kuasa hukum Ari Wibowo dalam pernyataannya di hadapan awak media beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal tersebut tidak seperti kabar yang beredar. Malahan justru Inge lah yang memilih untuk hengkang dari kediaman kliennya meski sudah ditawarkan untuk pindah ke apartemen lain. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi antara Inge dan Ari sehingga berujung kisah seperti ini? Dan apa pula kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea perihal Inge yang diminta pergi meninggalkan apartemen karena diduga terkait permasalahan perjanjian pranikah itu? Di lain sisi, Ari Wibowo pun juga masih kekeh jika Inge memiliki pihak ketiga seperti yang selalu digembar-gemborkannya. Lantas, apa kata pihak Inge terkait hal itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara rumah tangga antara aktor tampan Ari Wibowo dengan sang istri Inge Anugrah sepertinya mulai memasuki babak baru. Pasalnya kemarin, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar lanjutan proses perceraian yang diajukan adik Ira Wibowo itu dengan agenda jawaban dari pihak Inge yang dilakukan secara daring alias e-court. Dalam jawabannya itu, kuasa hukum Inge Petrus Pationa menjelaskan jika ada 3 tuntutan yang diminta oleh kliennya itu. Pertama, menyangkut perwalian hak asuh anak yang harus jatuh kepadanya. Yang kedua, perihal nafkah yang harus dikeluarkan Ari setelah putusan perceraiannya dengan Inge. Dan yang terakhir adalah Inge meminta 1 apartemen yang akan dipergunakannya setelah resmi bercerai dengan pria yang telah memberikannya 2 orang anak itu. Aku punya selama ini gimana, punya tabungan apa enggak kan? Dari situ tahu bahwa memang aku secara pribadi nggak pernah dikasih nih uang buat jajan kamu cash gitu, like istilahnya uang bulanan. Emang dari awal pernikahan emang itu nggak pernah gitu. Memang aku kalau belanja dikasihnya kredit card itu sama Ari, dan memang ya itu fluktuatif karena memang kan kadang-kadang kadang aku juga harus ke laboratorium ya, pap smear ya, mamo kayak gitu-gitu kan pasti lumayan. And then untuk aku punya laboratorium gitu memang fluktuatifnya seperti itu. Jadi yes, Ari selalu memprovide itu, aku berterima kasih banget, dia bertanggung jawab. Bukannya pelit, tapi dia memang mengatur rumah tangganya seperti itu, dan aku sudah setuju. Aku pelajari gitu bahwa oh ternyata kalau orang married, yang kebanyakan nih teman-teman baru pada cerita juga selaku kasus kayak gini, biasanya tuh istrinya dikasih uang bulanan istilahnya. Ingin menjelaskan bahwa Pak Ari itu tidak pelit, ya di pemahaman dia. Tetapi yang dia sampaikan itu tidak pelit dalam arti begini, semua kebutuhan dalam rumah tangga
belanja bulanan atau kebutuhan air, entah listrik, entah internet atau apa, kan dipenuhi. Jadi menurut Inge itu tidak pelit, tetapi faktanya memang yang namanya bulanan itu tidak ada, ya toh, yang namanya bulanan itu tidak ada. Jadi bulanan maaf nih entah 5 juta kah, seperti ada wartawan yang isi yang kemarin 200.000 kah, itu tidak ada. Maksudnya dikasih, Nge pegang ini, ya mau tabung kah atau itu tidak ada. Jadi uang itu yang namanya bulanan itu memang tidak ada. Kami akan mencoba mengkalkulasi dalam undang-undang itu ada yang disebut nafkah lampau. Nafkah lampau itu apa? Ketika terjadi perceraian di mana suami selama hidup bersama tidak pernah memberi uang pribadi, nafkah lampau. Jadi kami sudah coba berdiskusi. Inge tanya bisa nggak yang karena kelalaian itu didiskusikan. Kita bilang dalam undang-undang boleh. Ada peraturannya bahwa kalau selama hidup bersama suami lalai tidak pernah memberikan, maka itu bisa dihitung. Nah, angkanya kita akan coba ya serendah mungkin lah. Sementara itu, yang cukup menarik ketika membahas soal nafkah yang menurut kuasa hukum Inge memiliki besaran dengan angka yang cukup fantastis sebesar 1.030 juta rupiah. Jumlah itu menurut kuasa hukum Inge dikarenakan pihaknya selama 16 tahun lebih menikah dengan Ari, memilih untuk mengabdikan hidupnya kepada aktor berdarah blasteran Berlin, Jerman itu. Menurutnya, jika dikalkulasikan, Inge bekerja dengan gaji sebulan 5 juta rupiah dengan kurun waktu 16 tahun lebih atau dalam hal ini sekitar 206 bulan. Jumlah tersebut bisa mencapai angka 1.030 juta rupiah. Mereka bersepakat bersama ketika Inge hamil, lalu Inge meninggalkan pekerjaan yang bagus, lalu dengan gaji yang bagus, dia meninggalkan demi rumah tangga, demi menunggu kelahiran anak dan perawatan sampai sekarang. Tetapi setelah itu kan dia menjadi ibu rumah tangga. Saya sudah tanya mamanya Bu Inge, saya tanya, Bu, ini ibu dikasih ada bulanan 500.000 enggak? Dia ketawa, dia bilang bulanan sih enggak, yang 500.000 itu. Hanya dulu ketika tahun pertama menikah dan hari raya Imlek, memang pernah diberikan uang 500 itu saja dan sekali saja. Dia juga nggak mengharap, nggak meminta. Selama ini kan kalau asisten aja maksudnya di Jakarta 2,5 juta atau 2 juta. Nah, dia kan bukan asisten, ini kan istri. Istri kan ya entah 5 juta kah, 10 juta kali sekian ratus bulan. Angkanya sih sudah kita tanda. Oh, memang kedengarannya besar, tetapi karena sekian bulan, coba bisa dihitung. Menikah sejak Juli 2006. Sekarang gugatan didaftarkan April 2023. Hampir 200 bulan. 200 bulan kali 1 juta aja deh. Berarti 200 juta. Kalau kali 5 juta? Kalau kali 10 juta? Menanggapi hal itu, pihak Ari pun memiliki jawabannya tersendiri, terutama terkait Inge yang merupakan anak dari kedua orang tuanya yang kaya raya, sehingga dengan perjanjian pranikah itu pun dapat membuat harta kekayaan yang nantinya jatuh kepada Inge tidak jatuh juga kepada Ari. Lantas, bagaimanakah pihak Inge menanggapinya? Kalau namanya perjanjian pranikah itu artinya apa yang atas nama saya milik saya, apa yang atas nama Inge milik Inge. Waktu kita dulu awal menikah, aku ini lulusan SMA, Inge lulusan S2. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Inge dari keluarga yang tajir melintir. Jadi, waktu kita nikah 2006. Artinya perjanjian pranikah itu saya bikin untuk protek dia juga gitu, iya kan? Kalau sampai nanti dia punya warisan, itu juga saya nggak berhak atas warisannya dari keluarganya Inge gitu. Jadi jangan dibilang, oh Ari pelit ya,
bikin perjanjian pranikah emang udah perhitungan? Yang enggak lah. Orang yang kaya-kaya dia kok, bukan aku. Yang lulusan S2 dia kok. Kita kan juga nggak nyangka kalau ternyata selama menikah 17 tahun S2-nya itu nggak dipakai buat apa-apa, cuman buat di rumah doang gitu kan. Kita nggak nyangka juga. Ini kan dulu waktu kita awal nikah gitu. Jadi ya perjanjian pranikah itu memang udah ada dari dulu. Itu tidak ada yang salah dengan perjanjian pranikah. Jadi tolong jangan dibuat seakan-akan wah ini hari perhitungan atau apa. Itu cuman pemikiran dangkal. Emang nggak ada, ya nggak ada aja, udah kagak minta juga. Sementara itu, kabar heboh lainnya terkait Inge yang diminta meninggalkan apartemen oleh Ari. Lantas, bagaimanakah pihak kuasa hukum Ari menanggapinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya ngucapin terima kasih banyak. Makasih Silet. Hadir kembali Silet Awards. 1 dekade Silet Awards 2023. Spektakuler dan luar biasa. Jangan lupa saksikan Silet Awards Silet Award ke 1 dekade hanya di RCTI. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Meninggalkan kabar terkait tuntutan Inge yang dilayangkannya kepada Ari Wibowo. Sebelumnya, ramai pula kabar Inge yang diduga diminta segera meninggalkan apartemen yang selama ini ditempatinya bersama sang suami dan kedua anak-anaknya. Pernyataan ini pun muncul dari kuasa hukum Inge yang mengaku kliennya diminta untuk meninggalkan apartemen karena sebuah alasan. Diminta meninggalkan apartemen. Untuk meninggalkan. Ya. Dan tidak ada perlawanan dari KM. Ya, habis gimana? Kalau dia sudah di rumah itu, dia bilang bahwa Inge tidak boleh masuk ke rumah karena kalau sudah ada wanita di situ. Nanti dia larangnya begitu. Bahkan sekarang kan sudah istilahnya dibilang kamu minggu ini harus keluar dari apartemen. Yang sekarang ini, dia lagi persiapan. Baru hari Senin malam dikasih tahu. Cuman karena Inge bilang mau tinggal di mana, lalu Ari menawarkan sementara di apartemen dia. Ari nanti pindah. Jadi cara mereka berpisahnya, Ari dengan anak-anak keluar dari apartemen yang sekarang, pindah apartemen lain. Bu Inge silakan. Akibat hal tersebut, Inge pun dikabarkan tengah kelimpungan untuk mencari uang untuk menyewa apartemen baru yang akan ditempatinya nanti. Bahkan Inge yang ditemui di sebuah acara kemarin terlihat mulai alih profesi dengan mengambil pelatihan Strong Nation yang mirip dengan kepelatihan sebelumnya yang dikuasainya, yaitu Zumba. Lantas, benarkah jika hal ini merupakan ajang bagi Inge untuk kejar setoran menyewa apartemen dan juga membiayai kehidupannya sehari-hari? Ikutin acara dari Strong Nation by Zumba. Jadi ini kegiatan yang diadakan jarang-jarang banget sih. Jadi ini sertifikasi untuk menjadi instructor Strong Nation by Zumba. Dan ini semuanya mostly mereka nih yang ikutan juga udah coach di bidang masing-masing. Juga menguras energi nggak sih? Banget. Itu juga semua teman-teman udah pada tepat, udah pada lelah. Cuma ini terakhir mau bikin video katanya. Keuntungannya sendiri kalau sebenarnya udah ada sertifikasi apa? Bisa ngajar. Oh, bisa ngajar. Iya. Bahkan kalau untuk ke luar negeri sendiri bisa bisa, tapi kalau misalnya mau yang lebih advance lagi nanti ikut trainingnya lagi. Tapi setidaknya sekarang udah, kalau udah dapet sertifikat yang ini udah bisa ngajar. Sementara itu, ramainya kabar terkait hal ini pun membuat pihak Ari agaknya geram.
Mereka yang sebelumnya bungkam memberikan pernyataannya untuk menanggapi kabar tersebut. Menurutnya, apartemen yang berlokasi di Bilangan, Jakarta Barat itu pun sudah habis kontrak, sehingga merekalah yang harus angkat kaki dari apartemen yang disewakan oleh kontraktor yang merenovasi rumahnya itu. Lebih lanjut, pihak Ari pun juga membantah kabar yang beredar. Malahan justru Ingelah yang memilih untuk hengkang dari kediaman kliennya, meski sudah ditawarkan untuk pindah ke apartemen lain. Rumahnya sedang direnovasi. Renovasi itu dalam persentase keseluruhan ya, hampir semuanya direnovasi dan itu menyebabkan tidak bisa ditempati gitu ya, tidak bisa ditinggali rumah itu. Renovasi itu juga sebenarnya awalnya dari permintaan Inge karena dia minta mau ada island meja di tengah di dapur itu. Selama masa perubahan itu kontraktor menyediakan tempat tinggal yaitu apartemen di Jakarta Barat. Nah, disitulah mereka tinggal hingga akhirnya kemudian ya ada gugatan ini ya kemudian berkembang. Nah, tempat tinggal yang di apartemen di Jakarta Barat itu sudah habis, artinya ya, itu kan milik kontraktor. Kontraktor bilang ini pembangunan sudah mau selesai, mungkin dalam bulan ini atau paling lama bulan depan, kurang lebih begitu. Maka Ari ya sudah bisa, kalau bisa sudah pindah lah, tidak lagi tinggal di tempat itu. Karena di sisi lain juga kontraktor katanya menyewakan. Ketika mereka mau keluar dan kita juga sedang dalam proses gugatan di pengadilan, Ari bilang ke Inge untuk tinggal di apartemen di Prapanca, tinggal di apartemen, menawarkan tinggal di Prapanca. Inge tidak mau karena alasannya di Prapanca itu tidak ada oven, dia bilang gitu. Nah terus tinggal di mana? Inge bilang nanti deh, saya cari sendiri, itu jawabannya. Di sisi lain oke, kalau begitu Ari memutuskan untuk tinggal bersama anak-anak di apartemen di Kemang, gitu ya, apartemennya di Kemang. Jadi dan penentuan Prapanca itu juga tawaran Prapanca itu juga karena Ari berpikir bahwa ya kalau karena ini kan kita lagi proses persidangan, tapi Ari juga menginginkan bahwa supaya kalau anak-anak ingin ketemu sama mamanya masih dekat lah. Inge juga ternyata menanggapi dengan demikian. Nanti dia pilih lah gitu. Jadi sejak itu sampai sekarang ya, per hari ini Ari dan Inge itu sudah tidak satu atap lagi sekarang. Jadi tinggalnya sudah pisah. Tapi anak-anak ada bersama Ari. Sementara itu, dugaan hengkangnya Inge dari apartemen yang selama ini ditempatinya bersama Ari dan kedua buah hatinya ternyata sampai juga ke telinga pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Lantas, apa kata Hotman terkait hal itu? Gua nggak bisa. Mereka kan perjanjian pisah harta, jadi memang no case. Kalau dia perjanjian pisah harta, berarti kalau harta itu yang nyari adalah suaminya, ya haknya dia. Nanti dia hanya kasih wajib nafkah. Di lain sisi, Ari Wibowo pun juga masih kekeh jika Inge memiliki pihak ketiga seperti yang selalu digembar-gemborkannya. Lantas, apa kata pihak Inge terkait hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Silet Awards 2023. 12 kategori siap diperebutkan untuk menjadi yang tersilet. Saksikan Silet Awards. Silet Award. Silet Awards. Satu dekade. Hanya di RCTI. Hai
saya Citra Kirana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai dengan Sabtu. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Di lain sisi, Ari Wibowo pun juga masih kekeh jika Inge memiliki pihak ketiga seperti yang selalu digembar-gemborkannya. Lantas, apa kata pihak Inge terkait hal ini? Dan benarkah Inge pun membantah memiliki hubungan spesial dengan aktor Rafael Tan? Adanya pihak ketiga. Pihak ketiga itu didapati sejak tahun 2020. Nah, 2020 ya sebenarnya ini hampir masuk ke pokok perkara ya. Jadi saya juga nggak bisa terlalu banyak menjelaskan itu. Kami belum tahu ada isu soal Ari di tahun 2019 ya. Yang kami tahu adalah fakta bahwa pada tahun 2022 terjadi perselingkuhan. Anak tidak pernah melihat selingkuh. Yang saya ketahui ya, itu anak tidak pernah melihat mamanya berselingkuh. Cuma pada saat itu ketika Inge diketahui melakukan itu dan memang berencana, akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai ya. Akhirnya mereka harus menyampaikan itu kepada anak gitu. Artinya anak itu tahu bukan dari orang lain, anak itu taunya dari ayah, dari orang tuanya sendiri, betul. Itu biar pengadilannya membuktikannya. Tapi emang kakak sama Kak Rafael deket Kak? Emang sering pergi bareng atau buat konten bareng gitu Kak? Ya, tapi kaget gak sih maksudnya gimana ketika Boleh-boleh saja, kalaupun dia itu menepis, dia itu ya boleh-boleh saja, tapi kan nanti kan ada pembuktian ya. Ada pihak ketiga hanya dari omongan ya, tapi nggak pernah men-walking secara langsung? Tidak. Jadi hanya dari rekan ya? Ya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Menangnya adalah hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 Dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.